Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kelapangan waktu, keberkahan umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiridan Yasin kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca nanti menjadi amal ibadah bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya yang di akhir zaman kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Sohibul Bait seluruh keluarga di rumah ini, yang kami muliakan para orang-orang tua kami, bapak-bapak, khususnya jamaah perwiridan Yasin Al-Hidayah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berketepatan di rumah Bapak Sohibul Bait membacakan surah Yasin sekaligus untuk akan selamat nanti untuk ananda kita, anak kita yaitu Ridho, dalam khitanan waktu yang lalu. Kita doakan nanti insya Allah dia diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah daripada mara bahaya dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Di samping daripada itu, sebelum kita lanjut, berhubung pada malam hari ini kita sudah masuk ke bulan Sya'ban. Di sini mari sedikit kita membahas tentang ada 9 keutamaan bulan Sya'ban. Satu, Rasulullah SAW banyak mengerjakan puasa sunnah di bulan Sya'ban.
Artinya Rasul itu banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban selain bulan-bulan yang lain. Lebih banyak beliau mengerjakan puasa sunnah, sholat sunnah di bulan Sya'ban tersebut. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaksanakan puasa lebih banyak dalam sebulan selain bulan Sya'ban. Ini yang pertama, keutamaan bulan Sya'ban. Yang kedua, keutamaan bulan Sya'ban itu seluruh amalan akan diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, itulah bulan yang manusia lalai darinya, dan ia bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang berisikan berbagai amal perbuatan diangkat kepada Allah. Kata Rasulullah, aku senang amalku diangkat ketika aku sedang beramal. Jadi bulan ini adalah bulan diangkatnya para amal ibadah hamba-hamba Allah, baik itu puasa sunnah, baik itu sholat sunnah, apalagi yang wajib. Di bulan ini akan diangkat semua amalan kita. Artinya bulan ini adalah bulan tutup buku kalau di manajemen. Di hadapan Allah bulan ini adalah bulan tutup buku. Ditutup semua buku kita bulan ini nanti di akhir Sya'ban, yaitu di tanggal 30 Sya'ban diangkat semua amal ibadah kita, termasuk baca yasinan kita setiap malam Jumat akan diangkat kepada Allah. Apalagi perbuatan yang salah juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di kehadiratnya. Inilah bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Lalu yang ketiga, kemuliaan bulan Sya'ban itu perintah sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Jadi turunnya perintah sholawat itu kepada Nabi yaitu pada bulan Sya'ban. Diperintahkan Allah, seluruh malaikat bersalawat, seluruh para hamba-hamba Allah yang beriman bersalawat. Artinya perbanyak sholawat di bulan ini. Jadi sholawatnya terserah Pak. Mau pergi kerja sholawat, mau mandi sholawat boleh, mau naik kereta keliling-keliling tahap 6 sholawat boleh, sambil baca sallallahu ala Muhammad kereta, nggak apa-apa boleh, ya kan? Cuma jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat nanti bilang orang udah mulai gila gitu. Nah, pelan-pelan. Sallallahu, mau mandi sallallahu, perbanyak sholawat. Mau pakai baju perbanyak sholawat. Nah, di bulan ini diperintahkan kita untuk memperbanyak sholawat. Lalu yang keempat, keutamaan bulan Sya'ban itu persiapan sebelum masuk Ramadan. Abu Bakar menyatakan Rajab adalah bulan menanam tanaman, Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Jadi Rajab adalah menanam tanaman, Sya'ban adalah menyirami tanaman, Ramadan memetik hasil tanaman. Arti tanaman apa? Tanaman amal ibadah. Jadi makanya satu kali puasa Rajab, umpamanya satu kali puasa Sya'ban. Artinya apa? Satu kali puasa Rajab untuk mensucikan diri. Jadi artinya bulan ini bulan bertaubat. Jadi bulan bertaubat adalah di bulan Sya'ban. Semua amal ibadah diangkat kepada Allah. Apabila kita bertaubat maka diampuni di bulan ini, dengan catatan tidak mengulangi perbuatan yang kita lakukan lagi. Lalu yang kelima, keutamaan bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan orang. Jadi bulan ini bulan banyak yang dilupakan orang. Inilah perlu kita ingatkan. Orang cuman ingatnya bulan Ramadan, bulan Idul Fitri. Nah, jadi bulan ini bulan banyak yang dilupakan orang.
Sebagaimana kata Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulan yang kemuliaannya dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya lupa letak di bulan Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Lalu yang keenam, bulan terakhir mengkodok puasa yang tertinggal. Jadi kalau ada tahun kemarin puasa kita yang tinggal mungkin karena sakit, bulan inilah mengkodoknya. Jangan habis bulan Sya'ban atau jangan habis sampai tanggal 30 Sya'ban. Karena kalau udah habis tanggal 30 Sya'ban tidak kita kodok, maka terhitunglah kita berdosa besar. Tidak kita ganti. Maksudnya pulang kampung tahun semalam tak puasa di jalan 2 hari 3 hari belum diganti, bulan ini penggantinya. Ganti puasa kita, puasa yang telah kita tinggalkan di bulan Ramadan yang lalu. Jangan sampai masuk ke bulan Ramadan yang akan datang. Itulah cara penggantinya. Lalu kata Rasulullah lagi, yang ketujuh, keutamaan bulan Rajab Sya'ban itu dikabulkan segala permohonan. Sebagaimana kata Rasulullah, jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia. Saat itu para waktu matahari tenggelam. Lalu Allah berfirman, adakah orang-orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia, kata Allah. Adakah orang-orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan memberi rezeki kepadanya. Jadi malam ini, bulan Sya'ban ini adalah bulan pengampunan, bulan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah manusia biasa, pasti banyak melakukan kesalahan dan kehilapan. Jadi perbaikilah kesalahan dan kehilapan kita di bulan Sya'ban ini. Lebih-lebih di waktu pertengahan Sya'ban nanti, yaitu tanggal 15 Sya'ban. Ini hari tanggal 1 Sya'ban. Kita kira aja di kalender malam apa itu tanggal 15 Sya'ban. Itulah yang dikatakan nisfu Sya'ban. Kalau bisa bangun tengah malam, sholat 2 rakaat, lalu mohonlah di sana apa yang mau kita mohonkan kepada Allah. Karena pada waktu itu Allah akan turun ke langit dunia, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu yang ke-8 kata Rasulullah, kemuliaan bulan Sya'ban itu pengampunan dosa. Jadi bulan ini adalah bulan yang diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita bagi kita yang mau bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Jadi kalau ada yang bermusuhan antara kita, bulan ini bagusan memaafkan, karena tidak akan diampuni Allah antara kedua manusia yang bermusuhan yang belum meminta maaf kepada yang lain. Lalu yang ke-9, yaitu keutamaannya adalah pahala yang berlimpah. Rasulullah, sebagaimana Aisyah bersabda, Rasulullah bangun pada malam dan melakukan sholat serta memperlama sujud. Jadi waktu itu Rasulullah bangun tengah malam, lama sujudnya, sampai-sampai Aisyah membangunkan Rasulullah. Dikiranya Rasulullah udah meninggal dunia, udah wafat, padahal karena lamanya sujud. Jadi boleh dilama-lamakan sujud kalau untuk sendirian, tapi jangan banyak berjamaah, tak boleh. Kalau jamaah nanti mufarqah di jamaahnya. Jadi kalau untuk sendirian boleh kita lama-lama sujud, mau 1 jam, mau setengah jam boleh. Minta di sana permohonan kepada Allah. Ini malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah, ini malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni orang-orang yang minta ampun, mengasihi orang-orang yang minta dikasihi, kata Rasulullah. Jadi dengan mengharapkan ampunan itulah Rasulullah lama-lama sujud. Lalu ada 6 amalan di bulan ini, Pak. Mau kita amalkan boleh. Sangat dianjurkan untuk kita amalkan. Ada 6 amalan yang boleh kita lakukan di bulan ini. Pertama amalannya apa? Membaca istighfar 70 kali sehari. Jadi sehari semalam usahakan baca istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 70 kali. Ini amalannya di bulan Sya'ban. Ya, habis sholat sunnah baca istighfar 70 kali. Habis sholat sunnah baca istighfar 70 kali. Setiap hari di bulan Sya'ban. Lalu yang kedua, bersedekah. Di bulan ini bagus bersedekah. Ini mudah-mudahan Bapak Ketua kita nanti sedekahnya, walaupun seteguk air, ya kan? Ini bagus nih.
Kata Rasulullah, amalan itu adalah perbanyak sedekah di bulan Sya'ban. Walaupun hanya dengan seteguk air. Nah, itulah dia. Lalu yang ketiga, berzikir sebanyak 1000 kali Pak di bulan ini. 1000 kali. Zikirnya boleh subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Apa aja mau kita lakukan boleh. 1000 kali. Atur aja waktunya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, boleh. Lalu yang keempat, amalan yang keempat yaitu berbanyak sholat sunnah 2 rakaat setiap hari Kamis. Di hari Kamis berbanyak sholat sunnah 2 rakaat. Diadakan sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat duha, mau 2 rakaat 2 sholat duha boleh, mau sholat lain juga boleh pada hari Kamis, kata Rasulullah. Ini amalannya. Lalu yang kelima, berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, mau 1 hari, mau setiap hari, mau puasa Nabi Daud boleh, 1 hari puasa, 1 hari enggak boleh. Yang keenam, memperbanyak sholawat. Nah, jadi inilah kita makanya setiap pengajian kita buka sholawat, habis pengajian kita tutup sholawat. Kenapa? Setiap yang kita lakukan, amalan-amalan kita apabila kita buka sholawat dan kita tutup dengan sholawat, maka amalan kita itu akan diangkat ke langit. Berkah sholawat itu. Inilah keberkahan sholawat. Makanya kita buka dengan sholawat, kita tutup dengan sholawat. Baiklah bapak-bapak, saudara-saudara, inilah sekedar keistimewaan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan menurut kemampuan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulainya, saya minta kepada Bapak Nuri, tahtim kami minta kepada Bapak Fadli, tahlil kami minta kepada Bapak Atan, dan doa nanti kepada saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.